Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada tanggal 12 Februari 2018, saya atas nama Asmuni Lakok membuat laporan polisi di Polres Ketapang. Diterima laporan saya di Unit 2 Satreskrim yang dipimpin langsung Kanit Ismiradi, nama penyidiknya Reja. Saya melaporkan Ketua Koperasi Serba Usaha Bersama, Saudara Yadi Warsono, sebagai Ketua Koperasi Usaha Bersama. Adapun kasus yang saya laporkan tentang penggelapan dana talangan dan dana rapel 12 sampai dana rapel 17. Pada saat saya melapor, total kerugian saya waktu itu, waktu saya bikin laporan, dari dana talangan rapel 1 sampai dengan kerugian saya, dana rapel 1 sampai 17, dengan kerugian saya sebesar Rp162.662.728 pada saat saya membuat laporan polisi. Berjalannya waktu dari lidik naik ke penyidik dan saya mendapat SP2HP dari Polres Ketapang bahwa Saudara Yadi Warsono awalnya diperiksa sebagai saksi, naik statusnya jadi tersangka. Namun berjalan waktu Saudara Yadi Warsono tidak juga ditahan dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang P19, namun pihak jaksanya mengembalikan berkas sampai 3 kali dengan dalil jaksa bahwa berkas perkara belum lengkap, maka dari itu perkaranya belum bisa dinaikkan ke P21. Nampaknya penyidik pun sudah putus asa, tidak lagi memperbaiki berkas tersebut sampai tahun 2021. Dan pengacara saya selalu konfirmasi ke penyidik, mempertanyakan sampai di mana proses perkaranya. Namun jawaban penyidik sudah 3 kali dilimpahkan namun tetap dikembalikan oleh jaksa. Namun saya tetap merasa tidak puas dan tidak mendapat keadilan dalam kasus yang saya laporkan ini. Oleh sebab itu saya berembuk dengan pengacara saya untuk mengambil langkah selanjutnya. Kami kirim surat ke Ombudsman RI dan ke Kejaksaan Tinggi di Pontianak. Pada bulan September kemarin, Kejaksaan Tinggi turun ke Ketapang untuk memeriksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang. Saya dan pengacara saya juga diundang dan diminta keterangan dari pihak Ombudsman, juga turun ke Ketapang bulan Oktober memeriksa Kanit dan penyidik di Polres Ketapang. Untuk perkembangan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang dan pemeriksaan Ombudsman RI di Polres Ketapang, sampai saat ini kami belum mendapat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi dan dari Ombudsman RI. Namun kami tidak putus asa. Kami tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan di Republik Indonesia ini. Dan jika laporan saya 2018 mendapat keadilan, prosesnya tetap sesuai prosedur, besar kemungkinan kasus di koperasi, khususnya Koperasi Serba Usaha Bersama yang diketuai Yadi Warsono ini tidak berkelanjutan sampai sekarang. Karena kelompok Yadi Warsono membuat modus baru lagi. Dengan sengaja mereka menggelapkan dana pembayaran SHK anggota pada hari Kamis tanggal 1 November 2023.
karena mereka merasa kebal hukum. Kebal hukum. Apapun yang mereka lakukan, hukum tidak akan bisa menyentuh mereka. Mereka lakukan, hukum tidak akan bisa menyentuh mereka. Karena kejahatan mereka lakukan selalu mendapat pupuk dari penegak hukum. Jika kejahatan selalu dipupuk, pasti kejahatan subur di mana-mana. Dari segala macam modus mereka lakukan. Nah, contoh macam kemarin kan kejadiannya. Nah, itu yang kita tahu, yang kita pegang data itu baru bulan Agustus sama bulan November. Nah, November pembagian itu. Nah, itu kan di situ kan udah kelihatan. Nah, di situ ada angkanya 200 juta kekurangannya, ada angkanya 400 juta kekurangannya. Nah, makanya setiap laporan masyarakat itu kita berharap penegak hukum itu harus profesional menanganinya. Nah, harus profesional, transparan. Jangan laporan masyarakat ini diremehkan. Nah, contohnya kalau kasus yang kita laporkan 2018 itu sudah ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang, jadi sudah dijadikan tersangka, bisa ditahan kan, mungkin kejahatan itu tidak akan berlanjut dan tidak akan berkembang kemana-mana. Cukup di situ saja. Ada satu, si Jadi ini dia menjadi ketua koperasi itu udah cacat hukum sebenarnya, udah cacat hukum. Nah, ketua koperasi ini apalagi dia PJ kan, PJ ya. Jadi PJ ini kan ada ketentuannya. Dan dia jadi PJ itu siapa yang milih dia? Nah, itu yang milih cuma kelompok dia. Direkayasalah dengan dinas koperasi waktu zamannya Tony Jaya. Nah, itu terkait kita kalau ketua koperasi ini kan udah mungkin belasan tahun ya, 2008 sampai 2008 sampai 2023. Itu berapa tahun? 2008 sampai 2023 berarti di 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Kurang lebih di 15 tahun jadi ketua koperasi itu. Kalau Pak Haji sendiri melihat ketua koperasi sampai 15 tahun itu wajar nggak nih? Kalau perbuatan dia seandainya tidak ada merugikan orang, tidak masalah dia mau seumur hidup menjadi ketua koperasi. Nah, kalau memang benar-benar kalau dia sebagai ketua koperasi itu amanah. Nah, amanahnya seandainya pembagian itu transparan. Berapa sih dapatnya dari BGA itu, hitung-hitungannya harus terbuka dan harus ada slip gajinya, kartu anggota harus diberikan. Saya sampai sekarang kartu anggota saya tidak dikasihkan. Nah, padahal SK saya sudah keluar, tapi kartu anggota saya tidak dikasihkan. Ya, itu kan 2018 kan udah mendapat info itu bahwa ketua koperasi ini kan sudah menjadi tersangka nih. Namun sampai detik ini belum ada lagi upaya lanjutan dari pihak penegak hukum. Itu harusnya seperti apa sih Pak Haji melihat ini? Kalau saya melihatnya, makanya saya bilang tadi, ini kejahatan dipupuk. Nah, dipupuk oleh hukum kan. Nah, kalau kejahatan tidak dipupuk berarti sudah ada tindak lanjutnya kan gitu. Lah setiap perkara kita dijadikan tersangka berarti sudah lengkap alat bukti. Kalau belum lengkap alat bukti, kita tidak bisa jadikan orang tersangka. Ini kan baru-baru ini kan koperasi ini kan dituding lagi menghilangkan ratusan juta dari dana SHK itu. Nah, kalau tidak salah hari ini juga dianggap mereka itu ada penggelapan, maka anggota koperasi itu melaporkan kembali si ketua koperasi tersebut. Itu tanggapan Pak Haji gimana terhadap anggota yang melaporkan itu? Kalau tanggapan saya lebih bagus dan saya sangat mendukung karena selama ini saya dipermainkan, jadi seolah laporan saya ini tidak benar kan gitu. Nah, tapi kalau dengan kejadian ini masih dianggap tidak benar juga, ya kita tidak tahu lagi lah mau bicara seperti apa kan. Nah, mau jadi apa hukum di negara kita ini kok seperti ini. Jadi pelaporan ini Pak Haji mendorong penuh ya? Mendorong penuh, saya mendorong penuh, mendukung penuh. Harapan Pak Haji kepada penegak hukum seharusnya seperti apa ini?
Kalau harapan saya kepada penegak hukum, dengan laporan ini ditindak lanjut secepat mungkin. Jangan ditele-telekan. Diperiksa saksi, cukup 2 alat bukti. Kalau sudah cukup 2 alat bukti, penyidik sudah mengatakan jadi tersangka, itu sudah boleh ditahan. Tidak ada lagi alasan. Apa alasannya? Jadi harapannya itu secepatnya diproses. Jadi, secepatnya diproses. Tidak usah lagi ada. Tidak usah lagi terjadinya seperti kasus saya ditele-telekan seperti ini. Jadi mungkin ada pesan nih untuk anggota koperasi mungkin harus kompak atau gimana? Ya, kalau saya berpesan dari dulu mengajak semua anggota koperasi, seluruh masyarakat Kecamatan Kendawangan, kita kompak. Jadi jangan kejahatan ini selalu kita lindungi. Nah, kalau kita lindungi ya kejadiannya seperti ini. Mungkin ada upaya untuk mendorong yuk kita misal merubah struktur organisasi kepengurusan koperasi atau apa, kan ini kan udah cukup lama lagi. Ya, yang jelas kita tetap mendorong karena kinerja koperasi ini sangat buruk kan, sangat buruk. Nah, jadi kita minta secepatnya mendorong anggota itu minta diadakan pemilihan ulang, penyegaran kepengurusan. Nah, jadi jangan kita pengurusan ini, namanya koperasi ini bukan milik perorangan, ini milik orang banyak. Nah, milik kelompok. Kalau dia tidak ada anggota, tidak mungkin dia berdiri satu organisasi koperasi. Nah, namanya koperasi ini ada anggota. Jadi anggota inilah seandainya memilih siapa yang bisa menjadi ketua koperasi. Apalagi dia menjabat dari 2008 sampai sekarang udah 15 tahun. Dan 15 tahun dia menjabat ini bukan kinerjanya bagus. Malah banyak petani itu anggota yang dirugikan. Nah, lahan dijual kemana-mana. Satu orang menerima sampai 50 kapling. Nah, sekarang kalau kita mau transparan, kita buka semua, ayo adakan orang yang ada 1.400 itu. Kan 1.400 semuanya. Anggotanya. Ayo adakan. Kalau memang dia merasa benar. Adakan 1.004 orang itu, adakan. Dari mana dia satu orang yang ada yang punya 50 kapling, 60 kapling deh. Dimonopoli semua. Jadi strategi apapun yang dimainkan Kendawang itu strategi koperasi semua. Ambil KTP orang, bayar 500, bayar 400. Nah, semua itu mau pentambang apa semua. Kejadiannya seperti itu. Itu orangnya koperasi, otak-otaknya koperasi semua. Ya, mungkin kalau saya terakhir lah ya. Terakhir saya berpesan dengan penegak hukum, minta tolonglah kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan ada kecuali, tidak ada orang yang kebal hukum. Nah, jadi jangan hukum ini tumpul ke bawah tajam ke atas, tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, jadi kalau menurut kita di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Nah, contoh di Jakarta itu bintang 2 ya kena. Nah, jadi berarti tidak ada yang kebal hukum. Nah, kan, Bah? Kalau salah ya udah hukum. Memang negara kita negara hukum. Dan saya minta keadilan lah. Minta keadilan kasus saya ini. Nah, masa saya tidak mendapatkan keadilan di Republik Indonesia ini, sedangkan saya orang Indonesia agama, kan bahasanya. Kenapa saya tidak dapat menuntut keadilan? Lah posisi saya benar. Nah, kalau tidak benar, kenapa orang itu bisa dijadikan tersangka, kan gitu. Namanya orang sudah jadikan tersangka, berarti posisi kita sudah benar. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.